Yes, kita sekarang sudah bersama Mariska Prudence. Keren banget namanya tuh. Iya, panggilannya Pru. Hello. Hai, Terima jadi, kasih. Pertama-tama, gimana kabarnya Pru di dalam pandemi ini? Kabarnya gue putih banget karena nggak pernah keluar rumah, jarang banget keluar. Oh. Nah, kabarnya baik. Yang penting sehat. Aneh banget buat seorang Pru nggak keluar-keluar secara Pru tuh travel vlogger. Terus ngapain dong sehari-harinya Pru? Kalau gue sendiri memang masih menahan diri gitu kan ya sampai sekarang, membatasi keluar dan membatasinya juga jalannya kemana. Bukan berarti gue nggak kemana-mana sama sekali, tapi destinasinya masih dipilih lah, mostly yang outdoor, yang bisa berjarak sama orang-orang gitu kan. Sebenarnya kan pilihannya ada, cuma yang sekarang benar-benar dipilih aja gitu, dan harus bersabar sih, nggak bisa. Kalau dulu kan kayak sebulan bisa jalan berapa kali, sekarang harus nunggu dulu bulan ini mungkin ya bulan depan sekali aja gitu, dipirit-pirit. Nah, Pru sendiri kan awal mulanya itu jurnalistik ya. Terus kenapa tiba-tiba? Dulu ya Kenapa pindah ke travel vlogger? sebenarnya nggak direncanain sih ya. Gua itu kan dulu di TV itu tahun udah cukup lama gitu, dan saat itu karena gua punya lisensi menyelam scuba diving, jadi kalau ada liputan-liputan yang menyelam, akhirnya bilangnya udah Pru aja nih gitu kan ya. Termasuk liputan wisata. Nah, start dari gua handle program wisata, dari situ sering jalan gitu kan. Terus dari situ juga ada teman yang kerja di majalah wisata bilang, "Lu tulisin dong buat majalah gua," gitu kan. Bikinin artikel dong, dari situ bikin, terus kemudian bikin blog, dan kemudian memutuskan untuk resign tahun 2012, terus akhirnya full di travel gitu. Oh. Jadi emang menikmati traveling ya. Nah, Pru, udah berapa lama enggak jalan-jalan? Sebelum yang terakhir kali PSBB lagi, gue udah sempet jalan beberapa kali, tapi kayak ke Pulau Seribu. Kalau dibilang total nggak jalan sih, nggak juga gitu, tapi memang dipilih. Kalau naik pesawat, terakhir naik pesawat bulan Maret, jadi sudah cukup lama. Udah lama banget. Tapi Iya, udah 7 bulan. dengar nih ya, Pru ya. Katanya pernah traveling virtual. Apa itu yang dimaksud traveling virtual? Ini sih sebenarnya bukan dari gua, tapi banyak temen yang bikin inisiatif buat bikin kayak tour virtual gitu sih. Sebenarnya lebih ke untuk support kayak travel agent atau teman-teman tour guide gitu, buat mereka tetap bisa dapat penghasilan kan. Jadi mereka biasanya bikin tour virtual lewat aplikasi video call lah ya, kayak semacam ini. Jadi di situ ada tour guide-nya ngasih tahu, kan tour guide-nya biasanya ada di lokasi ini, misalnya dia ada di Raja Ampat atau dia ada di Bali gitu kan. Jadi teman-teman join, terus hey kita kesini, walaupun secara virtual aja sih gitu. Pru, emang menurut Pru sendiri, traveling itu apa sih? Traveling itu investasi memori kita di masa depan, karena kalau kita traveling nih, mau misalnya kita jalan-jalannya 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, biasanya kita masih tetap inget gitu. Oke. Sekarang ini lagi rame banget nih Pru, traveling naik gunung. Kalau Pru sendiri lebih memilih ke gunung atau ke pantai? Kalau pilih, gue akan lebih pilih laut atau pantai gitu. Tapi gue juga sudah pernah naik gunung dan gue menikmatinya sih. Selama menjadi travel vlogger, itu pernah kemana aja? Yang paling berkesan juga apa? Kalau Indo lumayan banyak. Mungkin yang salah satu yang paling berkesan sama favorit gue di Indonesia ada namanya Misol. Itu benar-benar view-nya bagus banget. Pulau-pulau karangnya, apa semua landscape-nya, seascape-nya benar-benar kayak di film Hollywood. Tapi kalau hal yang berkesan lain, gue pernah dulu ke Kapuas Hulu, itu di Kalimantan Barat. Jadi pedalaman banget deh. Kita masuk ke sana itu harus naik sampan yang isinya cuma 3 orang di satu sampan. Naik sampannya itu hari pertama 10 jam, hari kedua 5 jam gitu, dan nginepnya di rumah warga. Jadi benar-benar sama warga lokal gitu nginepnya. Terus one day ikutan kan, biasanya kalau nginep sama warga kan ikutan aktivitas mereka. Okay. Ada satu hari mereka lagi jalan gitu kan, gue ikut. Terus di sampan sama gue itu ada nenek-nenek, dia orang Dayak. Terus dia nanya, nama kamu siapa gitu kan. Terus nama gue kan emang rada aneh ya, kayak konsonannya banyak. Dan saat itu akhirnya gue langsung tulis cepet-cepet. Zaman dulu orang masih bawa kertas sama bolpen ya, jadi gue langsung nulis nama gue kasihin ke nenek itu. Ada yang nerjemahin, dia bilang kayak si nenek itu mau punya cucunya mau dikasih nama yang sama kayak nama gue gitu. Jadi kalau someday ada seseorang yang namanya Mariska Prudence dari Kapuas Hulu, itu adalah cucunya nenek itu. Kalau beneran nama gue dipakai. Oh,
Wow, Keren ya? berkesan ya. Terharu. Bro, kalau mau pakai nama belakang gue juga boleh. Nah, tempat mana yang biasanya sekali Nggak apa-apa, lanjut. iya kan? Iya. Biasanya sekali traveling bisa menghabiskan budget berapa, Bro? Budget sih variasi banget sih, dari 1 juta bisa jalan sampai puluhan juta atau bahkan yang bisa ratusan juta gitu. Jadi pilih aja sih budget yang sesuai. Sesuai kantong ya. Berarti kan Prudence sering banget diving ke berbagai laut. Bagusan laut Indonesia atau laut luar negeri? Udah jelas banget bagusan laut Indonesia sih, udah pasti. Kalau ngomongin laut, kita udah pasti nggak mungkin jauh-jauh dari plastik sampah. Soal plastik sampah di laut nih, Bro pernah ada salah satu vlog deh kalau nggak salah. Bro lagi nyelam nemu ada plastik sampah di dalam lautan itu. Itu pas diving di mana, Bro? Gue pernah waktu itu diving di Parigi. Parigi itu benar-benar kayak ya lumayan jauh lah ya, terus lumayan jarang orang segala macam, di situ aja masih ada plastik. Apalagi kalau misalnya teman-teman cobain diving di Pulau Seribu gitu kan. Gue sama teman-teman juga pernah bersih laut di situ. Sampahnya banyak banget gitu. Jadi jangan mikir kayak kalian buang sampahnya di sini mah nggak akan sampai ke laut, nggak juga gitu. Jadi kalau sampah pastiin selalu buang di tempatnya. Kita respect aja sih. Kalau kita respect sama alam, gue yakin alam bakal baik juga kok sama kita. Oke, Bro, terima kasih atas insight-nya mengenai pertravelingan. Iya, mungkin ada tips atau saran-saran buat diver di sana untuk menjaga protokol atau untuk melestarikan, apa aja tuh sarannya? Jadi kalau misalnya kayak kalian mau jalan, itu oke. Tapi tetap ikutin aturan lah. Ini kan nggak selamanya juga gitu. Kalau misalnya memang tempat harus pakai masker, jaga jarak gitu kan. Itu kan kita nggak cuma ngelindungin diri sendiri, tapi ngelindungin orang lain. Jangan egois sama alam gitu kan, karena alam bukan punya kita sendiri gitu. Dengan kita punya mindset kayak gitu sih, mudah-mudahan keadaan akan segera membaik dan kita bisa jalan-jalan. Oke deh, Prudence. Aduh, durasinya ternyata. Wow, udah jam segini kita tanpa sadar banget ngomongnya panjang, sebenarnya udah belibet nih. Iya. Ya. Prudence, makasih banyak. Nanti kapan-kapan diving sama kita ya. Di mana, Mbak? Terima kasih, benar. Di Simpuk ya. Ya, jangan Nanti kita kasih cupang sama lele deh. Bye, Bro. Bye, Bro. Makasih ya. Yuk.